sebelum kita mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya siapa di sini? Saya, Pak. Oke, silakan bisa dipimpin doanya untuk proses pembelajaran ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak semuanya. Kenapa kita harus memulai berdoa terlebih dahulu? Karena sebelum biar kalian semuanya siap dan tetap dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini, besok ataupun ke depannya. Oke anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang kombinasi dalam kaidah pencacahan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita akan menganalisis aturan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian yang kedua memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan kombinasi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan kombinasi dengan baik. Nah, untuk alur kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas materi sedikit saja karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari untuk materi permutasi. Nah, ini perkembangan dan lanjutan dari materi permutasi. Kemudian yang kedua nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Oke, untuk kelompoknya kita bagi menjadi 3 kelompok yaitu yang belum mahir, sedang dan yang sudah mahir. Nah, kemudian setelah kita berdiskusi kelompok nanti salah satu anggota kelompok dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, semuanya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kombinasi dalam kaidah pencacahan. Nah, untuk manfaat dari materi ini sendiri banyak sekali. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pembagian kelompok dalam suatu organisasi itu bisa kita menggunakan aturan dari kombinasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari anak-anak semuanya apakah ada yang bisa memberikan salah satu contoh yang lain? Untuk yang jadwal tiket, Pak, bisa pakai kombinasi? Nah, bisa saja untuk jadwal tiket sama penyusunan cari susunan baju, penggunaan baju dan celana dan lain sebagainya. Bapak menanyakan misalkan di dalam suatu acara akan diadakan lomba dan cermat. Nah, di sini terpilih 6 orang. Kemudian dalam lomba tersebut akan dipilih 3 orang dari 6 orang tersebut. Nah, berdasarkan kasus tersebut apakah menggunakan permutasi atau kombinasi? Siapa bisa jawab? Silakan, Ayu. Menurut saya permutasi nggak, Pak? Mungkin ada jawaban dari yang lain? Menurut saya pakai kombinasi. Pakai kombinasi. Bisa permalannya? Enggak, Pak. Permutasi karena dari 6 dipilih 3, Pak. Jadi setengahnya dulu, Pak. Makanya pakai permutasi. Oke, sedikit Bapak akan meluruskan ya. Untuk yang kasus tersebut kita menggunakan aturan kombinasi karena dalam aturan kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Berarti kan 3 orang ini yang dipilih secara acak dan tidak terurut. Oke, berdasarkan yang telah Bapak jelaskan sebelumnya pada alur pembelajaran, di sini Bapak akan membagikan ke 3 kelompok yaitu yang belum mahir, sedang, sama yang sudah mahir. Nah, untuk kelompok yang ini, kelompok yang sudah mahir bisa melakukan diskusi berdasarkan LKPD yang telah Bapak berikan sekarang. Nah, coba kalian baca petunjuk dan alur dari LKPD itu sendiri ya. Kemudian silakan diskusi selama sekitar 20 menit sama teman-teman. Nah, apakah ada kebingungan anak semuanya? Pak, ini mana maksudnya? Oh ya, nah kalau di sini kan di pemain voli kan ada 10 orang katanya kandidatnya, terus akan berbentuk 6 tim. Berarti di situ kan tidak memperhatikan urutan. Kalian harus menggunakan aturan kombinasi. Nah, apa rumus aturan kombinasi? Oke, untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok yang mahir bisa melakukan presentasi di depan perhatian doa. Berarti untuk yang kelompok ini akan membahas soal kemampuan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan soal kedua, yaitu tentang permainan bola voli, di mana kita harus mengikuti presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksikan kembali pembelajaran kita hari ini, bagaimana Kesan-kesan kalian selama proses pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, Pak. Kesan-kesan saya, Pak, nanti di rumah saya bisa mengkombinasikan, Pak, beberapa baju dengan celana saya. Oke, itu benar sekali. Untuk manfaat dari materi ini banyak sekali, bisa mengkombinasikan pakaian, pola makan kita, dan lain sebagainya. kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin sebaiknya kita mengakhiri dengan berdoa juga, karena sebelumnya kita sudah mengawali dengan berdoa. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa pada pertemuan ini. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Pada sana, para